masih dipertahankan sejak awal seperti ini ya Bu, masih sejak awal bangunannya seperti ini, dan yang sudah ditinggikan ini seperti didorong ke atas. Kalau ini nggak segera dibikin, habis ini tenggelam begini. Penurunannya sekitar 9 cm per tahun. Inilah benteng terakhir yang memisahkan antara air laut dengan daratan di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Tanggul beton setinggi 4 meter ini menjadi pertahanan terakhir yang menjaga agar air laut tidak sampai masuk ke perumahan warga yang jaraknya hanya puluhan meter dari sini. Namun di balik kokohnya struktur beton ini ada kekhawatiran yang terus mengintai. Seberapa lama tanggul ini bisa bertahan dari tekanan air laut yang terus bertambah tinggi setiap tahunnya? Jakarta, kota megapolitan di ambang tenggelam. Tak cuma dihadapkan pada penurunan permukaan tanah setiap tahun, Jakarta juga terancam oleh permukaan air laut yang terus naik. Menjadi kombinasi persoalan yang kompleks. Permukaan air laut di utara Jakarta kini lebih tinggi dari daratan. Kampung Kerang Muara Angke di Jakarta Utara adalah salah satu bukti nyata. Kampung nelayan di pesisir Jakarta ini tak pernah absen disatroni banjir rob. Setiap laut pasang, sudah pasti sebagian daratannya tergenang. Itu sebabnya, sejak akhir tahun 2024, sebagian kawasan hunian nelayan ini disulap menjadi kampung apung. Bertahun-tahun tinggal dan beranak pinak di kawasan pasang surut air laut, membuat warganya memutar otak untuk bisa terus bertahan. Kesana kita. Dodo, salah satu nelayan Muara Angke, mengaku telah menguruk rumah tinggalnya setinggi 4 meter. Kerang hijau yang selama ini menghidupi keluarganya sekaligus dijadikan pondasi dan benteng dari gempuran air laut. Oke, nah berarti dulu ini nggak setinggi ini Pak? Dulu seberapa waktu Bapak datang ke sini pertama kali? Dulu masih rawa ya, masih air. Ini kan haruan kita semua di sini. Oke, jadi diuruk pakai kulit kerang. Kulit kerang. Jadi dulu belum setinggi ini ya? Belum. Berapa meter ke bawah Pak kira-kira kalau Kalau di gali ya, kayak udah 4 meter mah ada ini. 4 meter 5 meter ada. Orang dalam banget ini Pak, dalam banget. Dan itu pun masih terus tergenang ya? Masih. Solusinya ya ini ya apa kita biar jangan kena banjir. Oke, jadi aktivitas sehari-hari Bapak tuh sudah istilahnya bersahabat dengan banjir ya? Iya. Warga nelayan sadar betul mereka tidak akan sanggup terus-menerus menguruk dan meninggikan rumahnya. Mereka tak kuasa melawan permukaan air laut yang terus naik hingga 10 cm per tahun. Di satu sisi, permukaan tanah juga terus turun hingga 7 cm per tahun. Rumah panggung menjadi pilihan beradaptasi demi bertahan di pesisir utara Jakarta. Kenapa Bapak merasa seperti itu? Karena udah pengalaman saya, rumah saya satu, uruk terus, waktu belum rumah panggung ya, masih terispilak, masih pakai bambu ya. Uruk terus sampai nempel, sampai atapnya juga ke uruk. Dibangun lagi, taikin lagi. Kalau di sini begitu Pak, di sini nggak ditaikin lagi. Itu. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Pantai Mutiara. Kompleks elit di Pluit, Jakarta Utara ini posisinya sudah berada di bawah permukaan air laut.
Di balik deretan rumah megah dan kapal-kapal pribadi ini tersembunyi ancaman nyata yang kasat mata. Banjirop selalu melanda kawasan reklamasi ini. Di situ. Ini air laut ya Pak ya, di ketinggian di sini Pak. Ya, Nah, ini air laut. Nah, terus kemudian pemukiman di bawah ya Pak ya? betul. Pemukiman di bawah nih. Nah, ini pemukiman di bawah. Nah, ini kan pemukiman di bawah. Kelihatan nih 1 meter lebih ini. Ya, nah, ini air belum naik loh. Nah, kalau bulan 12 ini air udah keluar ke jalan. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Jadi warga banyak juga sangat khawatir ya. Ketua Rukun Warga Kompleks Pantai Mutiara mengaku terus berkejaran dengan waktu. Warga sudah 3 kali meninggikan tanggul utama, namun tetap saja kini permukiman warga berada 1 meter di bawah permukaan air laut. Kalau sekarang air kalau dibandingkan di rumah jalan, ini sini lebih tinggi, 2 meter lebih nih. Nah, ini kalau musim rob, akhir tahun, bulan 11, 12, bulan 1, ini air keluar ke jalan semua. Ya kan? Yang di daerah di dalam itu lebih rendah. Dan komplek di Blok S juga lebih rendah. Nah, ini yang sangat berbahaya. Sebenarnya kalau tanggul ini ideal nggak sih Pak untuk menahan air laut ini? Bagaimana? Tanggul ini ideal nggak sih Pak? Oh, ini nggak ideal. Tanggul ini cuma hanya sementara aja untuk menahan. Justru kita harap ini Pantai Mutiara satu-satunya ini harus secepatnya, inilah yang kita bikin surat ke Pemda, secepatnya ini tanggul di depan ini harus segera dibikin. Nyawa Pantai Mutiara di sini perumahan, hanya harap segera tanggul ini dibikin. Kalau ini nggak segera dibikin, habis ini tenggelam semua. Penurunan permukaan tanah atau land subsidence menjadi ancaman yang tak bisa dibendung lagi. Lebih dari 20% luas wilayah Jakarta kini berada di bawah permukaan air laut. Masih dipertahankan sejak awal seperti ini ya Bu In, masih sejak awal bangunannya seperti ini dan yang sudah ditinggikan ini seperti didorong ke atas. Masjid Wal Aduna menjadi saksi bisu ancaman tenggelam Jakarta Utara. Dari waktu ke waktu, bangunan masjid di Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ini terus ditenggelamkan air laut. Berjarak sekitar 5 meter di belakang Masjid Wal Aduna, sebenarnya sudah dibangun tanggul setinggi 1,8 meter sepanjang hampir 3,5 kilometer. Namun tampaknya tanggul laut yang sudah berdiri 6 tahun terakhir ini tidak sanggup membendung air laut. Perlahan namun pasti, kini air laut terus merembes ke daratan. Meski begitu, sebagian warga memilih terus bertahan. Dulu mah Mas ya, kondisi kampung ini tuh rame ya, banyak aktivitas di pelabuhan. Ya kan dulu tuh pelabuhannya bagus, ada masjid, kita lagi kecil bisa semua taraweh di situ, sholat di situ, main di situ di pelabuhan. Pokoknya kalau setiap libur, hari libur kita bisa liburan di pelabuhan di sini gitu ya kan. Tapi semenjak mungkin ya air laut lebih tinggi, jadi akhirnya ya seperti inilah kondisinya. Rame, kalau sore rame.
Nih, ini rumah saya yang paling rendah. Ini tuh tadinya juga jendelanya tuh tinggi. Akhirnya kan namanya diuruk lama-lama ya jadi rendah begini gitu. Nah ini atapnya aja udah kelihatan tuh. Ini udah pendek banget. Kecamatan Penjaringan memang sudah lama menjadi langganan banjirop. Dari 6 kecamatan di Jakarta Utara, Penjaringan paling rawan dan terluas terdampak rob. Lagi-lagi, kenaikan air laut dan penurunan permukaan tanah menjadi pemicu. Laju penurunan muka tanah di Penjaringan mencapai 10 hingga 16 cm per tahun. Di kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, bahkan ada beberapa titik tanah amblas. Ekstraksi air tanah yang berlebihan dan masifnya pembangunan turut memperparah laju penurunan muka tanah. Tapi Bapak nggak sadar nggak kalau permukaan tanahnya itu sebenarnya yang turun? Turunnya ya, betul. Bapak tahu itu ya? Iya, tahu. Sekitar berapa sentimeter per tahun Bapak tahu? Nah, katanya sekitar 20 cm lah. 20 cm. Sejak Bapak pertama kali tinggal di sini sampai sekarang? Sampai sekarang. Itu sekitar 20 cm turunnya? Iya. Itu Bapak tahu? Bukan lebih ya? Lebih ya? Lebih. Okay. Pak, yang permukaan tanahnya turun itu setahu Bapak kenapa? Kok bisa permukaan tanahnya turun gitu loh? Rasa air tanah banyak sumur ya? Satu itu kesedot. Oke. Lama-lama buminya udah tua, jadi turun. Jadi Bapak tahu dan sadar soal itu? Iya, sadar ya. Lautnya lebih tinggi daripada daratan sini. Udah lama tinggal di sini ya? Udah lama. Beda banget memang dulu pas pertama kali di sini, pas masih Ya udah muda berapa dulu. kali dibangun ini juga. Kali 3 kali. Ini juga berarti dulu nggak setinggi ini ya? Ya dulu belum nggak tinggi segini. Di genteng saya seperti bawah ini dulu. Jadi dulu sejajar dengan ini. Iya, malahan tinggal ini. Jadi mungkin bisa dilihat ya perbandingannya. Dulu plafonnya Bu ya? Iya. Plafonnya itu sejajar dengan ini. Tapi sekarang kita bisa melihat kontras perbandingan plafon rumah yang masih dipertahankan sejak awal seperti ini ya Bu. Ini masih sejak awal bangunannya seperti ini dan yang sudah ditinggikan. Ini seperti didorong ke atas. Iya, hingga saya sampai di situ. naik bangun. Perbandingannya antara plafon yang sudah dibangun dan plafon yang tidak dibangun. Orang saya aja gentengnya di bawah ini dulu. Dulu bahkan di bawah ini. Iya. Berada sejalur di pesisir utara Jakarta, kawasan Sunda Kelapa juga mengalami penurunan muka tanah. Laju penurunan mencapai 0,8 cm per tahun. Museum Bahari termasuk salah satu titik land subsidence. Jadi memang Museum Bahari ini dulunya memang tidak seperti ini ya, jalanannya ini sudah naik kira-kira sekitar 1 meter. Jadi kita juga sama Museum Bahari juga sudah dinaikkan juga, padahal sudah dinaikkan sekitar 120 cm seperti itu. Sebenarnya dulu di sini ya Mas ya? Ya, ini memang masih tetap untuk pintu masuknya memang di sini gitu kan. Dulu memang ada tangga naik ke atas, tapi sekarang sudah tidak ada, jadi kita bisa masuknya lewat sini. Harusnya 1 meter 20 cm ke bawah. Ya, ke bawah ininya si dindingnya. Jadi bisa jadi kita hanya segini nih tinggi kepala kita. Ya. Jadi ini namanya adalah kotak untuk mengetahui ketinggian air tanah, permukaan air tanah. Dan itu menjadi penanda bagaimana bahwa air di sekitar Jakarta Utara itu sudah naik seperti itu dan tanah sudah. Penandanya di sini bisa. Iya, bisa. Air pasang naik. Iya, seperti itu. Jadi kalau ada banjirop ini naik seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, ini naik nggak Mas kalau ini? Ini cukup naik, iya. Iya, karena biasanya ini lebih dalam lagi, sekitar 50 cm ke bawah biasanya. Tapi ini sudah naik seperti itu. Ini lumayan tinggi. Berapa meter? Sekitar 1 meteran, ya 1 meteran. Jadi 1 meter 20 cm kemungkinan, sama dengan yang ditinggikan.
Penurunan muka tanah di daratan Jakarta sudah menjadi kajian sejak berpuluh tahun silam. Namun hingga kini ancamannya justru kian menyebar. Pembangunan di titik-titik rawan makin digenjot, seakan tidak ada kesatuan kata dan perbuatan. Siapkah Jakarta mengantisipasi ancaman tenggelam? Itu sudah mode berbahaya ya, karena dari hasil pengamatan saya di Muara Baru ya, pada saat pasang tertinggi itu kan daratan itu sudah 2,4 meter di bawah permukaan air laut. Setiap tahun, beberapa wilayah utara Jakarta rutin digenangi rob. Dalam 2 dekade terakhir, luasan terdampak bahkan terus meluas. Saat ini, waktu itu pasti awalnya bisa jadi menurun sekarang. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menilai, laju penurunan muka tanah Jakarta Utara sudah tahap darurat. Bila tidak segera diatasi, dipastikan bakal tenggelam dalam 20 tahun ke depan. Sekarang kita bisa melihat di sini ya, ada beberapa poin yang kita dapatkan dari analisis INSAR misalnya. Kita bisa melihat penurunannya sekitar 9 cm per tahun. Yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan prediksi berdasarkan rate ya, laju amblesan saat ini. Saya analogikan gini, misalnya sebuah daratan dengan tinggi permukaan di atas air laut itu sekitar 1 meter misalnya. Apabila amblesan yang terjadi itu sekitar 10 cm per tahun misalnya, kan kita bisa bayangkan dalam waktu 10 tahun berarti dia sudah akan tergenang kan, atau sama levelnya dengan air laut. Kemudian makin lama apabila terus tenggelam, tentu apabila terus menurun ya permukaan tanahnya, tentu dia akan semakin tenggelam. Nah kalau amblesannya itu 5 cm ya paling tidak dalam 20 tahun ke depan akan dengan sendirinya tenggelam, dengan catatan rate amblesannya memang konstan. Tetapi kita harus pahami bersama bahwa laju amblesan itu dinamis, artinya ada masa-masa di mana dia ambles dengan cepat, ada masa-masa di mana dia melambat. Itu sudah mode berbahaya ya, karena dari hasil pengamatan saya di Muara Baru ya, pada saat pasang tertinggi itu kan daratan itu sudah 2,4 meter di bawah permukaan air laut. Perlu segera campur tangan pemerintah untuk membendung lajunya. Pembatasan atau bahkan pelarangan penggunaan air tanah harus dilakukan. Kalau dari hasil berbagai riset di berbagai dunia ya, faktor terbesar sebenarnya eksploitasi air tanah yang berlebihan. Nah, di mana kita tahu biasanya kalau di daerah perkotaan ya, di situ ada kebutuhan air tanah, baik itu untuk kepentingan domestik atau bahkan untuk kepentingan industri. Nah, apabila kita mengambil air tanah berlebihan, melebihi kapasitas si aquifer, sehingga air tanah menjadi tersedot semua, maka aquifer kan menjadi kosong berarti ya. Dengan demikian kemudian daratan yang ada di atas menjadi turun. Ancaman tenggelam tidak hanya dihadapi Jakarta. Beberapa wilayah pesisir utara Laut Jawa juga mengalami fenomena serupa. Penurunan tanah terus terjadi. Perlahan namun pasti, sebagian daratan yang berhadapan langsung dengan Laut Jawa sudah karam.
Selain Jakarta sebenarnya area Pantura yang terdampak parah sekarang ini adalah Pekalongan, kemudian Semarang bagian utara, dan satu lagi adalah Demak ya. Demak kita tahu ada desa namanya Timbul Sloko di Sayung yang sekarang bahkan sudah seperti laut ya, bukan seperti kampung lagi. Jadi mereka tinggal benar-benar di tengah laut gitu. Dan kita tahu di Timbul Sloko itu memang amblesannya, penurunan tanahnya kalau dari hasil analisis yang saya lakukan itu sekitar 10 cm per tahun. Kita juga harus segera bangun tanggul laut Pantura Jawa. Untuk selamatkan pantai utara Jawa, segera akan kita mulai membangun tanggul sepanjang 535 km. Saudara-saudara. Ini akan selamatkan 50 juta rakyat kita. Dan juga begitu banyak kawasan industri di pantai utara. Dan ini mungkin membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Perhitungan kita mungkin ini butuh 20 sampai 25 tahun. Tapi kita tidak boleh ragu-ragu. Minimal kita mulai sekarang. Nanti ada generasi-generasi yang akan selesaikan. Perjalanan 1000 km dimulai oleh satu langkah. Langkah itu harus kita lakukan dengan keberanian dan keputusan. Ancaman tenggelam mengintai pesisir utara Pulau Jawa. Beragam kajian dan penelitian juga sudah dilakukan. Namun benarkah tanggul laut raksasa menjadi satu-satunya solusi? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.